Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Oke, hari ini kembali lagi bersama Usyunita di pelajaran SKI. Untuk minggu ini kita masih melanjutkan ya materi yang kemarin tentang kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma untuk kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, langsung saja sifat-sifat dan perilaku mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat dalam 4 sifat wajib ya teman-teman. Nah, ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, pasti udah sering dengar ya. Yang pertama ada siddiq, yang kedua ada amanah, yang ketiga tablik, yang keempat fatonah. Nah, sekarang Usunita mau tanya nih, kira-kira siddiq, amanah, tablik, fatonah itu artinya apa ya teman-teman? Ya, kita bahas satu persatu ya. Dari yang pertama dulu yaitu siddiq. Ya, siddiq sendiri itu artinya jujur atau berkata benar sesuai dengan kenyataan. Nah, Nabi Muhammad SAW itu selama hidupnya tidak pernah berdusta. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin. Oleh siapa? Oleh masyarakat Quraisy. Karena beliau selalu berkata benar dan dapat dipercaya. Jadi karena Nabi Muhammad itu dapat dipercaya dan perkataannya sesuai dengan kenyataan, akhirnya Nabi Muhammad itu dijuluki Al-Amin dan karena beliau jujur. Nah, di sini berarti siddiq itu artinya jujur. Dan sekarang lawan kata dari siddiq yaitu kizib yang artinya berdusta. Lanjut lagi, yang kedua sifat Nabi yang kedua yaitu amanah. Ini kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata amanah. Apa sih arti amanah? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Nabi dan Rasul selalu menjaga amanah atau kepercayaan yang diberikan oleh umatnya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi itu selalu memegang amanah. Amanah itu apa artinya tadi? Terpercaya. Lawan kata dari amanah yaitu apa ya teman-teman? Lawan kata dari amanah adalah khianat. Dan Nabi dan Rasul itu mustahil untuk melakukan pengkhianatan atau tidak dapat dipercaya. Sifat yang ketiga yaitu tablik. Nah, tablik artinya menyampaikan. Setiap nabi dan rasul mempunyai kewajiban untuk menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lawan kata dari tablik adalah kitman, artinya menyembunyikan pesan dari Allah. Yang keempat yaitu fatona. Fatona artinya bijaksana dan cerdas. Karena apa? Karena Nabi dan Rasul itu mempunyai umat teman-teman. Jadi Nabi dan Rasul itu harus bersikap bijaksana dan cerdas. Agar apa? Agar mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Mereka mustahil bersifat baladoh atau bodoh. Oke, kita memasuki bab yang ketiga yaitu
ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mempunyai rasa kepedulian yang tinggi ya teman-teman, baik terhadap sesama manusia maupun alam sekitar. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kepedulian Nabi Muhammad terhadap sesama. Contohnya apa? Yang pertama, kepada anak yatim. Beliau itu sangat mengasihi anak yatim piatu karena beliau sadar beliau juga seorang yatim piatu. Jadi beliau itu sangat sayang kepada yatim piatu. Maka dari itu kita dianjurkan juga harus menyayangi anak yatim piatu, bukannya kita mengejek atau menjauhi. Karena sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita harus mengasihi anak yatim piatu. Yang kedua, Nabi senantiasa mengajarkan adab yang baik. Pernah dicontohkan kepada istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah, ketika beliau pulang pagi, beliau melihat di rumah itu tidak ada makanan. Lantas apa beliau marah-marah? Tidak teman-teman. Beliau malah memutuskan untuk berpuasa saja. Yang ketiga yaitu selalu memaafkan kesalahan orang lain. Ketika beliau hijrah, beliau banyak mendapat tentangan. Nah, apakah beliau marah kepada orang-orang penduduk sekitar? Tidak. Beliau tetap memaafkan. Maka dari itu kita juga harus sering-sering memaafkan kesalahan orang lain. Jangan dijadikan dendam di hati kita. Karena apa? Ketika kita menyimpan dendam, hati kita akan menjadi kotor dan akan membuat hati kita mempunyai penyakit hati. Maka dari itu kita harus senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, kepedulian Nabi Muhammad terhadap alam sekitar. Ini pernah diceritakan di cerita SKI ya, yang berarti kelas 3. Ketika pasukan Nabi Muhammad dikirimkan ke Mut'ah, beliau berpesan kepada pasukannya bahwa tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua, dan melarang menghancurkan rumah serta menebang pohon karena akan merusak lingkungan. Ya, seperti itu teman-teman materi kita hari ini. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi dunia dan akhirat. Tetap menjadi anak yang soleh-solehah teman-teman. Sekian dari Usyunita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.